yang dari Malaysia, ada yang dari luar daerah, sudah banyak juga di sini. Maka adik-adik, saya melihat hari ini banyak orang-orang yang jembolan jemaah amal, bahkan hari ini ada yang menjadi wakil gubernur Aceh. Maka adik-adik, gantung cita-cita, niat hati untuk belajar. Orang yang terus belajar pemilik masa depan, orang yang berhenti belajar pemilik masa lalu. Bila anda 4 hari saja berhenti membaca, maka anda akan menjadi pribadi masa lalu. Bahasanya sudah tidak enak lagi untuk didengar, karena cerita hari ini yang dia sampaikan peristiwa 5 hari yang lalu. Maka karena itu adik-adik belajar. Seterusnya apa lagi? Yang seterusnya ini pesan terakhir, banyak-banyak berdoa. Setelah lebih-lebih setelah membaca Al-Qur'an, semua cita-cita waktu remaja akan tembus di waktu tua. Saya menyesal karena sedikit yang saya tahu untuk berdoa. Maka adik-adikku yang kucintai karena Allah, perbanyak doa, menangis kepada Allah. Semua doamu saat usia muda remaja yang belum banyak dosa, semuanya tembus aras. Paham? Yang perempuan juga begitu. Perbaiki akhlak, perbaiki diri, jangan mendengki, jangan mengiri. Iri itu tidak bagus. Yang bagus satu saja iri, yaitu irigasi. Irigasi. Adik-adikku, semangat untuk belajar. Dan karena waktu dipersingkat, apakah sudah ada yang selesai ditulis pertanyaannya? Ada? Nah, keluhan adik selama ini di daerah apa? Ada, waktu kita tidak banyak. Ada? Atau siapa yang berani untuk bertanya langsung? Ada yang mau ditanya? Ada? Atau yang osmin? Ada? Untuk anak-anak ditanya? Ada? Siapa? Ada? Menyahana lu. Ada yang mau ditanya? Tidak semua ya. Gini sedikit lagi, kalau tidak ada pertanyaan sebenarnya saya lebih senang. Ini adik-adik tetap belajar. Pergunakan di 4 waktu untuk belajar. Semua kita, termasuk saya. Yang pertama, gunakan waktu sebelum datangnya subuh, sebelum azan subuh. Saya mau ajarkan sebuah zikir, mau diamalkan? Kalau diamalkan, insya Allah cita-cita kita mudah untuk dicapai. Sebelum masuk azan subuh, sebelum masuk subuh, sebelum azan subuh yang kedua, bacalah zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 40 kali. Berapa kali? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang pertama, ya hayyu ya qayyum asmaul husna. Dulu waktu Nabi Allah Sulaiman menginginkan kerajaan Putri Balkis yang ada di negeri Sabah untuk dibawa ke Gaza, ke Palestina, itu yang tawar pertama jin ifrit. Karena kelamaan, maka datanglah seorang alim bernama Asif bin Barkhaya. Lalu dia berkata, wahai Nabi Allah, saya bisa lebih cepat daripada dia. Kata Nabi Sulaiman, kamu berapa lama membawa kerajaan Putri Balkis kemari? Sebelum Tuan berkedip. Kedip mata, buka lagi, itu kerajaan Putri Balkis sudah ada di Palestina. Dengan kalimat apa seorang alim Asif membawa kerajaan Putri Balkis? Pendapat itu banyak.
yang asah, yang kuat, ulama memilih yaitu dengan membaca kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Lalu lari itu kerajaan Putri Balkis di hadapan Nabiullah Sulaiman, lalu keluar dari tanah seperti tumbuh jamur di musim hujan. Dengan kalimat apa? Dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Siapa orang yang berzikir 1000 kali satu hari, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang jarang diberikan dan didapatkan oleh orang lain. Yang berkata demikian siapa? Imam Al-Ghazali. Dan juga ada dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, berzikir dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum akan diberikan kekayaan, kelimpahan, kekuatan fisik, mental, dan kecerdasan. Lalu yang kedua, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini adalah zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan Nun selama 40 hari 40 malam. Nabi Allah Yunus alaihissalam membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dibaca 40 kali sebelum azan subuh. Sudah? Ini diijazahkan secara umum. Yang kedua, belajar selepas solat subuh sampai keluar matahari. Ini penting. Ya. Yang ketiga, belajar selepas solat asar sampai maghrib. Yang paling bagus mau maghrib itu baca Quran. Yang keempat, setelah maghrib sampai solat isya. 4 waktu ini dilarang untuk tidur. Bangun harus lebih cepat. Kalau bisa usahakan untuk solat tahajud 2 rakaat. Siapa orang yang melakukan tahajud selama 40 pagi berturut-turut sebelum azan subuh, lalu dia mendoakan satu doa, maka dia akan dikabulkan dengan segera. Paham? Yang kedua, jangan tidur selepas salat subuh sampai waktu terbitnya matahari. Jangan. Dan yang lebih bagus itu adalah membaca Al-Quran. Al-Quran ini walaupun dibaca oleh bukan orang Islam, itu bisa mencerdaskan pikiran. Saya mau cerita, mau dengar? Ada seorang anak Indonesia, namanya B.J. Habibie, Baharuddin Yusuf Habibie. Dia sekolah di Jerman. Tahu Jerman? Tahu Jerman? Di mana? Di Jerman. Ya, Jerman. Kalau anda ke Sigli, ada simpang anak melinjo tu belok kiri. Ya, tahu kan? Simpang anak melinjo tahu? Belok kiri. Kalau ke kanan itu Belang Pasir, kalau ke kiri itu ke Jerman. Ya. Atau ada satu lagi Jerman Rakitan, Jerat Mayang di Burnun. Itu Jerman juga. Yang nggak paham nggak apa-apa, dengerin aja. Ya. B.J. Habibie waktu sekolah di Jerman itu ada 2 orang kawan dia, orang Yahudi. Setiap akhir ujian, orang Yahudi ini selalu juara 1 dan juara 2. Baharuddin Yusuf Habibie ranking 3 dia dapat. Padahal B.J. Habibie itu lebih cerdas dari mereka. Karena B.J. Habibie itu orangnya unik. Dia tanya, rahasia apa kau kawan, kok bisa secerdas itu? Aku tidak mampu mengalahkanmu dalam beberapa semester. Si Yahudi ini gak mau ngomong, dia gak mau membocorkan rahasia. Karena B.J. Habibie ini dia tekun sekali ingin mendapatkan informasi apa kecerdasan orang Yahudi ini.
satu cewek, satu cowok. Ini masih dengar ini? Masih dengar? Enggak. Terus dia bertanya terus. Pada satu hari, karena pertemanannya sudah intens, sudah dekat, lalu B.J. Habibie dia tidur di tempat kawan Yahudi itu. Dia berkawan baik. Rudi, kenapa kau mau tidur di tempat aku? Gak apa-apa. Si Yahudi ini udah lupa. Padahal B.J. Habibie ingin mengintip apa kegiatannya. Rupanya belajarnya si Yahudi ini biasa saja. Pas pagi jam 3:30-4 waktu setempat, si Yahudi ini bangun dia, mandi dia, lalu memakai pakaian terbaik, kasih minyak wangi, lalu si Yahudi ini membaca Al-Quran. Yahudi membaca Al-Quran. B.J. Habibie itu ngintip dari balik selimut. Lalu B.J. Habibie bangun. Rudi, kau tadi melihat saya? Ya, karena B.J. Habibie di Jerman itu panggilan namanya Rudi. Kau baca Quran? Itu Quran kan kitab sucinya aku, kata B.J. Habibie. Ya, kami memang tidak diberi hidayah untuk mengimani Al-Quran. Tapi ketahuilah Rudi, bahwa setiap huruf ayat Al-Quran yang dibaca semuanya untuk proses kelancaran dan kecerdasan IQ manusia. Paham maksudnya? Rupanya membaca Al-Quran yang seluruh tubuh kita itu mendengar, maka baca Quran tidak boleh tidak di dalam hati, baca yang terdengar suara. Itu semuanya untuk memperbaiki sel-sel yang miliaran itu di dalam otak kita. Maka paling baik untuk mendapat kecerdasan itu dengan membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran 200 ayat setiap hari tidak akan mengalami kepikunan, jawaihan merokok, tidak akan mengalami kepikunan. Ada remaja, ada adikku, anak-anakku sekalian yang kucintai karena Allah, bacalah Al-Quran, karena orang biasa akan menjadi pribadi yang luar biasa bila mana dia sering membaca Al-Quran. Bukan hanya untuk orang Islam, bahkan orang Yahudi pun menghafal, membaca, bahkan mereka itu ada yang menghafal Al-Quran. Paham? Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk umat Islam. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan untuk manusia. Maka orang Yahudi memakai oleh mereka itu, walaupun mereka itu tidak berwudu. Maka gunakan pakaian yang terbaik, solat tahajud, buka Al-Quran, baca yang rutin, istiqamah namanya. Maka Anda akan menjadi pribadi yang berbeda di masa yang akan datang. Paham? Orang yang biasa-biasa saja akan menjadi pribadi yang luar biasa bila dia merutinkan membaca Al-Quran di 4 tempat tadi yang telah disebutkan. Dan di Bani Malaysia ada tempat tahfidz Quran. Mereka itu menghafal Al-Quran di 4 waktu itu, sebelum salat subuh, setelah salat subuh sampai keluar matahari, lalu 12 menit setelah matahari keluar salat sunat isyraq 2 rakaat. Itu kata Nabi seperti mengerjakan haji dan umrah, tamman, sempurna, sempurna dan sempurna. Setelah itu kapan lagi? Yaitu selepas salat asar. Maka di dayak-dayak, saya dulu juga di dayak di Kota Krum, itu jam 6. Kalau misal maghribnya jam 7 kurang 5 menit seperti hari selama ini, itu jam 6. Kalau
lebih cepat waktu maghrib, itu lebih cepat masuk masjid, masuk musalla khusus untuk membaca Al-Qur'an. Lalu setelah maghrib sampai waktu isya, di 4 tempat itu, lebih-lebih di 3 tempat selepas salat subuh, selepas asar, selepas maghrib, jangan tidur. Itu tidak baik untuk kesehatan. Diamalkan, semoga semua kita menjadi pribadi yang luar biasa. Saya sebelum sebentar lagi kita renungan, saya ingin membagi sebuah doa supaya kita rajin untuk belajar, rajin untuk ibadah. Mau diamalkan? Mau? Betul? Coba ini saya ajarkan untuk semua. Kalau membaca doa ini sekali saja kita baca, lalu kita amalkan, maka kita akan menjadi pribadi yang rajin belajar dan rajin ibadah. Sudah siap? Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faksa, walaupun malas tetap paksa. Itu doa supaya rajin belajar. Paham? Ini kalau nggak paham udah ngantuk berarti. Paksa, walaupun malas paksa. Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Sudah, kita tutup. Mudah-mudahan walaupun singkat, enggak sampai setengah jam, tetapi mudah-mudahan bermanfaat adanya. Ada yang di belakang, ada yang mau bertanya. Oh, nyusah ada bungo ya. Pian apa ya? Dah, apa-apa. Amin. Panana oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana cara kita bila ikhlas? Bagaimana cara kita bisa ikhlas dalam menerima takdir? Ikhlaskan saja, bro. Bagaimana cara kita supaya bisa ikhlas dalam menerima takdir? Ikhlaskanlah. Dah? Ikhlaskan. Nasihatnya ya begitu. Yang susah itu bukan susah sebenarnya, ya sudah ikhlaskan saja. Ada dulu saya ditanya, Ustaz, bagaimana kita bisa belajar rajin? Ya belajar saja. Jangan mensyaratkan rajin sebelum belajar. Ya, kita bisa belajar rajin walaupun dalam perasaan umpama kita malas membaca. Baca buku, buka, ya baca terus. Orang bilang, kawan bilang, kamu rajin sekali membaca. Tidak, sebenarnya aku sedang malas membaca, tapi tetap aku baca. Paham? Paham? Jangan syaratkan rajin untuk belajar, tapi belajarlah supaya rajin itu mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Ya, ya. Bila Anda ingin menjadi pribadi yang biasa, lakukanlah hal-hal biasa yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Bila Anda ingin menjadi pribadi yang luar biasa, lakukanlah hal-hal baik yang tidak biasa dilakukan oleh orang biasa. Itu. Paham? Satu lagi. Coba. Bagaimana cara menghilangkan ujub? Ujub itu adalah sifat batin yang sering terbawa arus. Yang pertama harus tahu apa itu ujub. Ujub itu adalah sifat mengagumi diri sendiri. Akulah, kalau tidak ada aku maka daya jemalah ini tidak berlaku. Itu hilangkan sifat ujub itu. Untuk menghilangkan sifat ujub, yang pertama harus ada ilmu tentang ujub. Yang kedua, pakai zikir. Mau diamalkan? Mau?
setiap selesai solat fardu subuh, letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, lalu baca ya Fattah 71 kali. Lakukan itu rutin selama 40 pagi, lalu perhatikan apa yang terjadi. Ya Fattah, Asmaul Husna juga. Wahai Allah yang membukakan hatiku untuk kebajikan dan tutup daripada sifat buruk. Hilangkan ujub dan takabur. Ujub itu terlalu mengagumi diri sendiri. Ya, akulah yang cantik di daerah Jemaah Amal ini, kan aku yang paling cantik. Padahal tidak begitu kan? Sudah. Ini Ustaz, bagaimana cara agar kita tidak jatuh cinta? Wow. Ketika sedang menuntut ilmu. Ini yang tanya pasti playboy ini. Tapi tidak apa-apa, benar. Benar loh. Ini waktu kita udah kejepit. Jangan hatimu jangan jatuh cinta kepada seberang tempat. Kalau jatuhmu tidak ada yang menampung, maka Anda akan bersedih sepanjang waktu. Bila Anda, dengar baik-baik, Anda dengarnya, berhati-hatilah menjatuhkan cinta, karena saat jatuh air mata cinta ke tanah akan sia-sia adanya. Maka berhati-hatilah dengan hati-hatilah dengan hati. Jangan kau beri kepada yang tidak pandai menghargai, karena setelah kau beri tidak sepenuhnya kembali. Ya. Perasaan cinta itu bisa diarahkan. Kalau berfikirmu bukan untuk ilmu, maka pikiranmu untuk syahwat. Halo, dengarkan. Bila pikiranmu bukan untuk ilmu, maka perasaanmu untuk syahwat. Habiskan waktumu untuk menuntut ilmu. Habiskan waktumu untuk mengelola ilmu. Abaikan cinta yang sesaat. Cinta itu kadang-kadang cinta remaja itu cinta monyet. Tahu cinta monyet? Kalau di Eropa itu cinta anjing, karena mereka lebih suka anak anjing. Tahu kenapa dibilang cinta monyet? Karena cinta memandang bulu. Yang banyak bulu monyet. Kalau kau cinta karena cantiknya, itu bukan cinta, Mas. Kalau cintamu kepada gantengnya, itu bukan cinta. Apa juga? Nafsu. Nafah yaitu. Kalau cintamu kepadanya karena dia cerdas, itu bukan cinta. Apa juga? Itu kagum namanya. Kalau cintamu kepadanya karena dia orang kaya, itu juga bukan cinta. Apa juga? Itu matre. Cinta itu tidak ada alasan untuk dipertemukan. Tapi saat ini sedang belajar, belum waktunya, Mas Bro. Paham? Jelas? Abaikan rasa sakit hati. Ya, abaikan rasa cinta dulu pada diri. Cinta dulu kepada ilmu, karena itu bukti untuk mencintai diri kita sendiri. Dan juga kita harus cerdas mengabaikan kebencian orang lain. Halo? Anda dengar ya? Juga kita selain mengabaikan rasa cinta, abaikan rasa benci orang kepada kita. Katakan kepada para pembenci, hei para pembenci, aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku, karena aku terlalu sibuk untuk membahagiakan orang-orang yang mencintaiku. Wah, sih. Ini yang terakhir, ada lagi banyak juga nih Ustaz. Bagaimana cara agar tidak dapat oleh suatu tertipu? Apa ini Ustaz? Bagaimana cara agar tidak dapat tertipu oleh sesuatu?
jangan percaya kepada penipu. Orang yang mudah tertipu adalah orang yang tergoda dengan balasan yang tidak masuk akal. Dengar baik-baik ya. Orang-orang yang mudah tertipu adalah orang yang mudah tergoda sesuatu yang tidak masuk akal. Apalagi kita ini jangan memberikan hati sembarangan. Seperti anak-anak remaja yang cewek-cewek, ya, hargai orang tuamu dulu. Jangan kagum kepada anak laki-laki yang tanya, sudah makan? Adik sudah makan? Belum. Makanlah biar ada tehnya. Ya, udah. Dengar baik-baik kalimatnya. Wanita yang berbakat untuk menjadi ratu tidak mungkin jatuh cinta kepada laki-laki yang tidak pantas untuk menjadi raja. Paham? Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang berbakat untuk menjadi raja tidak mungkin jatuh cinta kepada wanita yang tidak pantas untuk menjadi ratu. Cinta itu mencari frekuensi. Pastikan frekuensimu tinggi supaya dapat yang sama-sama frekuensi. Tahu? Itu ada alamnya. Saya tidak mau menceritakan panjang lebar tentang jatuh cinta, karena cinta itu biasanya datang tanpa ada sengaja. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar betah di Daya? Ya, betah saja di Daya, nggak usah minta pulang. Apalagi sekarang ini ada AC di ruangan masing-masing. Yang perempuan juga, Ustaz Joel, yang perempuan ada AC juga. Ada juga. Ya betah-betahin aja. Semakin lama engkau di Daya, semakin terbentuk pribadi. Kalau saya bisa mengulangi masa remaja, saya tidak akan pulang-pulang dari Daya. Benar ini, benar. Benar sekali. Abaikan perasaan dalam godaan yang tanpa ada mutunya, karena setiap orang pejuang ada musuhnya. Siapa musuh kita? Adalah nafsu kita. Nafsu kita. Jangan mendahului kesenangan sesaat. Diulangi, karena sebahagian kesenangan adalah cara gembira menuju kegagalan. Jelas? Sudah. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Hanali? Alhamdulillah. Udah ya? Mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga semua para murid-murid, saya tidak menyebut santri karena santri itu dari bahasa tetangga sebelah. Lalu ada lagi. Nanti mau. Ini sudah selesai kan? Mengapa seorang tahfidz Quran ketika melihat lawan jenis bisa kehilangan sebahagian hafalannya? Betul, karena syahwat. Karena walaupun banyak wanita yang mengatakan semua laki-laki penipu, kan gitu ya, semua laki-laki itu sama seperti mantanku, ya gitu kan. Padahal dia salah sasaran, kita nggak termasuk loh. Al-Quran menjelaskan tipu daya wanita itu dahsyat. Dulu, mau dengar nggak? Saya mau cerita. Dulu ada setan itu mirip wanita. Misalnya kita ke Banda Aceh di Senapin itu jumpa setan tapi mirip wanita. Paham? Sekarang berubah wujud dia. Di warung kopi jam 12 malam ada jin yang mirip wanita, ada wanita yang mirip jin. Paham? Ada lagi ini. Can hampa walungun.
Paham? Dah. Dulu setan mirip perempuan untuk menggoda. Sekarang wanita mirip setan untuk menggoda, kecuali wanita-wanita yang diselamatkan ini. Amin ya Rabbal. Ini yang terakhir. Ustaz, apa hukum pacaran? Hari gini masih tanya apa hukum pacaran? Kasihan deh lo. Halo. Halo. Jangan terlena. Jangan terlena bisikan sedikit nafsu untuk lawan jenis. Itu bunga-bunga kehidupan, tanda Anda sehat. Jangan diteruskan. Kenapa? Ya. Jangan mikir dulu. Jangan nanti lagi jangan nanti lagi itu nasi bisa kedinginan di depan. Biar aja itu berlalu, ya. Hati-hati dengan hati. Ini saya wajar, saya juga dulu pernah muda seperti adik-adik. Itu godaan yang paling dahsyat ya. Ya, kadang-kadang kita jatuh cinta sendiri. Dia itu can berhidup lengan malam ya kan. Kasihan dulu. Jatuh cinta adalah kita memberikan harga diri kepada seseorang. Hei, hati-hati. Sakit yang paling sakit adalah sakit hati. Dengar kalimat ini ya. Tubuh kita banyak darah. Kalau luka itu tubuh kita banyak air. Kalau terluka darah yang keluar. Paham? Halo? Tubuh kita banyak air. Kalau luka darah yang keluar. Hati kita banyak darah. Kalau luka air mata yang keluar. Yang selanjutnya, nyok edit aja. Ustaz, mengapa orang-orang menormalisasikan pacaran? Apa ini maksudnya? Menganggap pacaran itu normal, begitu ya? Begitu ya? Saya akan menjawab dengan bahasa kiasan, ya. Gunakan pikiran untuk mendengar. Jangan katakan kepada lalat. Ini pertanyaan Ustaz, mengapa orang-orang menormalisasikan pacaran? Makna menormalisasikan, menganggap pacaran itu normal. Dengar baik-baik ya, mudah-mudahan paham. Jangan pernah memberitahu lalat bahwa sampah itu najis, dia enggak dengar. Lalat juga dia tidak mau tahu bahwa bunga itu wangi. Paham? Orang-orang yang menormalisasikan pacaran memang mereka itu, ya kan? Memang mereka itu. Jangan pernah membisikkan bahwa wanginya mawar di telinga lalat. Lalat enggak suka warna bau wangi. Paham? Dah. Ini waktu udah kejepit. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya pura-pura sakit di daya? Saya menggunakan bahasa ini, dengar baik-baik. Jangan belajar untuk menjadi orang munafik. Berpura-pura sakit Ustaz. Ya, orang yang berpura-pura tanda dia sedang membangun kemunafikan di dalam dirinya. Paham? Jangan berpura-pura lagi ya.
Apa hukumnya pura-pura sakit di daerah supaya tidak ngaji, tidak sekolah, dan tidak sholat berjamaah? Orang yang berpura-pura adalah sedang membangun kemunafikan di dalam dirinya. Hati-hati, berfikirlah yang baik, katakan yang baik, lakukan yang baik. Anda itu di dalam jalan yang benar. Paham? Sudah. Ini sudah mau jam 12. Apa lagi? Nanti lagi. Nah ya, setelah ini kan dengar kan? Tahu nih udah memerah matanya. Ini baca suratul Fatihah, niat hajat masing-masing. Semoga kita yang semua berkumpul di sini dan seluruh keluarga besar daya jemalah amal di Lumputu, Allah akan bantu kita dengan kebajikan dunia wal akhirah. Disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dikirnai kelimpahan di dunia dan di akhirat. Kepada adik-adik kami semua, semoga Allah jadikan menjadi orang-orang yang alim, amin. Orang-orang yang hafid dan hafidhah, diberikan jodoh-jodoh yang terbaik sesuai dengan pilihan Allah. Orang tuanya dimudahkan rezekinya, semua kita disampaikan cita-citanya. Ila hadhihi niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba semua kita ya sekarang bertasbih ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tundukkan kepala, pejamkan mata, lampu tidak usah dimatikan. Ayo tunduk kepala, dipejamkan. Ingat bahwa kita sendiri-sendiri. Coba mulai. Pejamkan mata, tundukkan kepala. Yo yang anda pedih hamdulillah. Adik-adikku sekalian yang aku cintai karena Allah, ketahuilah bahwa kita Allah takdirkan untuk belajar beberapa waktu di tempat ini. Ini bukan kebetulan, karena memang Allah sebenarnya telah memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya sebagai khalifah yang dicintai. Adikku yang terhormat, sahabatku yang terkasih, percayalah bahwa Allah telah meletakkan takdirnya kepada kita
supaya kita menjadi pribadi yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi murid yang tahu rasa terima kasih kepada guru-gurunya. Adik-adikku, syukurlah bahwa Allah yang telah memilih kita untuk belajar di sini. Coba lihat, banyak yang seumuran dengan kita di luar sana, mereka sedang melalaikan diri dengan game online, dengan berbagai macam permainan-permainan yang sebenarnya mereka sedang menuju dengan gembira kepada ladang kegagalan mereka. Adik-adikku, saya mengerti bahwa yang remaja, yang perempuan maupun yang laki-laki ada perasaan suka kepada sesama jenis. Itu sengaja Allah titipkan supaya kita tahu bahwa kita masih normal. Tetapi berhati-hatilah, jangan sampai waktu kita terkuras untuk perasaan-perasaan semu, semakin dalam Anda menjatuh cintakan hati kepada seseorang. Saat nanti tidak ada lagi, Anda akan menjadi pribadi yang minder dalam kehidupan ini. Adik-adikku, anak-anakku yang kusayangi karena Allah, jangan menuruti perasaan saat kita mencintai, jatuh cinta kepada seseorang. Semakin kita bisa mengontrol diri, maka kita akan lebih sukses, lebih berhasil daripada orang-orang yang menuruti itu semua. Adik-adikku, mari kita merenung bahwa mak dan ayah kita di kampung mati-matian berjuang untuk kebahagiaan kita. Ibu kita 9 bulan kita dikandung di dalam kandungannya, sakit bukan kepalang tanggung. Saat melahirkan antara pilihan hidup dan mati, kita akhirnya terlahir ke dunia. Kadang-kadang kita menangis, orang tua kita juga yang terbebani rasa malu. Ayah kita yang berjuang membeli dan memberi segalanya untuk kita. Mereka sebenarnya tidak memfikirkan kita. Bila kita tinggal di pesantren ini, sebenarnya kita lebih beruntung daripada orang tua kita di dalam belajarnya. Maka itu semua, anak-anakku sekalian, putri dan putra, bersyukurlah. Ini adalah takdir Allah sedang berjalan sebagai penawaran bahwa anda adalah orang-orang yang sedang diberhasilkan. Karena itu, mari dengan ketenangan. Ini agak sedikit kacau. Ini sementara kita akan munajat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketenangan. Mohon kerjasamanya untuk tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo tadahkan tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Latif ya Khabir, ya Sami'u ya Basir, ya man bil ijabati jadir, ya man ala kulli syai'in qadir. Hajatuna ilaika kathir wa taqdirna bi ahsani tadbir fi kulli khairi wa afiyati ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, di malam terakhir penutupan Osmin ini kami bertemu, berkumpul, bermohon dan munajat kepadamu. Begini banyak karunia yang telah Engkau curahkan kepada kami, banyak yang sia-sia di tangan kami. Kebajikan-Mu turun di setiap saat, namun kesalahan dan dosa kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah,
Bila dalam perjalanan hidup kami lebih banyak dosa kami dari taat kami, lebih banyak jahat kami dari baik kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, tunjukilah kami ini jalanmu yang lurus, yang bila mana kami berpijak di atasnya, tidaklah kami ini akan tersesat buat selamanya. Wahai Allah yang Maha Agung, karuniakan kepada kami perasaan syukur karena telah ditakdirkan bertemu dan berkumpul dengan orang-orang baik di daerah yang terbaik di Indonesia, dengan ustaz-ustaz yang Engkau pilih untuk membimbing kami. Ya Allah, jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Biarkan kami menjadi pribadi yang berbahagia di akhirat dan juga di dunia. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang sukses di dunia, lebih baik daripada orang-orang yang tidak belajar segiat dan serajin kami. Wahai Allah yang Maha Agung, jadikan kami-kami ini orang-orang penghafal Al-Quran, menjadi hafidh dan hafidhah, talib dan talibah. Jadikan ya Allah kami ini menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Ya Rabb, karuniakan, hiaskan diri kami dengan sifat-sifat yang terpuji, cabut dan singkirkan sifat-sifat yang tercela di dalam hati kami. Wahai Allah, indahkan hati kami dengan rasa cinta kepadamu ya Allah, dan cinta kepada Nabi-Mu, cinta kepada Islam agama suci-Mu, cinta kepada hamba-hamba yang mencintai-Mu. Jangan biarkan kami jatuh cinta kepada orang-orang yang bukan jodoh kami ya Allah. Indahkan lisan kami dengan selalu basah menyebut namamu, basah selalu membaca Al-Quranmu. Indahkan mata kami dengan selalu rindu menatap ayat-ayatmu. Indahkan telinga kami dengan selalu syahdu mendengar kebenaran baik darimu. Ya Rabb, baguskan akhlak kami, bantu kami untuk melakukan yang ma'ruf, bantu kami untuk menjauhi yang munkar. Jadikan ya Allah kami menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah, hafidh dan hafidhah. Maafkan orang tua kami, ampuni dosa mereka, sayangi orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, sejahterakan guru-guru kami, orang-orang yang telah mendidik dan mendoakan kami. Ya Allah, karuniakan kasih sayang di dalam hati guru-guru kami. Begitu juga di dalam hati kami mencintai guru-guru kami, orang-orang tua kami karenamu ya Rabb. Ya Rabb, jodohkan kami dengan orang-orang yang terbaik yang Engkau pilih di masa depan. Jangan biarkan hati kami kecewa karena jatuh cinta kepada orang yang salah. Karena memang cinta tidak pernah bersalah. Yang salah dalam cinta itu hanya dua saja. Yang pertama, salah orang yang kita cintai. Yang kedua, salah cara kita di dalam mencintai. Ya Rabb, karuniakan kami rezeki yang halal di sisi-Mu. Karuniakan kami kesehatan, sifat hati yang penuh dengan kasih sayang. Karuniakan ya Allah harapan-harapan kami dalam kebajikan di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halala ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habibu salam alaika, salawatullah sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih adik-adik yang perempuan, ustazah, walaupun kita tidak saling berjabat tangan, percayalah hati kita saling bersalaman. Karena itu tertib, adik-adik jangan lupa tidur berwudu dan membaca doa, karena orang yang saat tidur berwudu lalu bermimpi, maka mimpinya bisa ditakbir, ya, tidak ada godaan setan di situ. Terima kasih, doakan saya agar selamat di dunia dan di akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.